Namun yang menjadi sorotan utama EF adalah praktik nepotisme di era reformasi. Menurutnya Presiden Jokowi telah menjadi contoh teladan nepotisme dalam waktu yang sangat singkat. Teladan. Presiden Jokowi telah menjadi bapak nepotisme karena praktik-praktik nepotisme dilakukan dengan terang-terangan. Banyak orang telah melawan dan mengkritiknya, tegas EF, kecuali para buzzer mungkin ya. EF menekankan pula bahwa nepotisme bukan hanya terjadi di tingkat presiden. Ketika seseorang memimpin partai atau memegang jabatan tertentu, kecenderungan nepotisme selalu mengancam. Nepotisme adalah hantu yang berkeliaran di pojok ruangan, katanya. Megawati ke Puan kelihatannya udah hampir pasti. Zulkifli Hasan kita tidak tahu karena kayaknya akan dipertahankan selama mungkin. Tapi sudah sebut-sebut Zita Anjani putrinya. Bukan untuk kepemimpinan partai tapi untuk pilkada dan lain sebagainya. Sudah mulai ya begitulah praktik-praktik nepotistik ya. Kalau Muhaimin Iskandar ada Abdul Halim Iskandar yang dijadikannya sebagai menteri desa. Oke, tetapi nepotisme yang sifatnya meritokratif ya tidak ada masalah. Klan Kennedy itu menjadi orang-orang hebat bukan karena praktek nepotismenya tapi karena mereka sendiri orang-orang hebat, orang-orang yang memang hebat ya, Klan Kennedy. Karena jangan lupa untuk menjadi jaksa agung dan lain sebagainya harus ada semacam fit and proper test dan Amerika paling tidak semudah digiring seperti bebek untuk menyetujui seseorang ya. Selain dihubungi pihak Aguan, dihubungi siapa lagi atau diancam siapa lagi? Tapi kalau dalam konteks IKN ini ya, infonya ya udah ada perwakilan dari RI1 minta kita take down. Nah disitulah ada oknum-oknum pengacara yang Bapak tahu tuh teriak supaya saya tuh di dalam itu lebih dibebek. Nah, dibilang sakitnya pura-pura cuma mau dapat AC, padahal tidak. Padahal kan saya gagal ginjal ini ada selang nih. Si Hotman itu teriak-teriak, dia bilang, "Oh, Alvin pura-pura sakit." Jadi harusnya 24 kali saya cuci darah itu dilewatkan. Jadi muka saya sudah hijau di situ, muntah-muntah terus di situ, badan lemes terus. Istri, anak ngomong sama saya udah nggak bisa ini. Nggak bisa nangkep. Udah kayak orang bego gitu. Jadi mereka tuh sengaja biarin supaya saya mati di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, nanti jangan lupa ya pukul 20.00 dicecar dialog cerdas secara refli dengan Alvin Lim. Jadi luar biasa pengakuannya, baru saya tahu kalau dia bapak anak konglomerat Raja Judi dia bilang karena punya pusat perjudian. Ada bank juga bapaknya, tapi dia sendiri anak dari istri yang ketujuh gitu ya. Kemudian pulang dari Amerika bawa uang 100 miliar lebih karena bekerja di sana, gajinya 1 miliar lebih waktu di Amerika per bulan. Kemudian di sini menikah, konflik, cerai, foya-foya, Alexis dan lain sebagainya ya. Dengarkan ya, termasuk kritiknya terhadap kelompok konglomerat yang diduga ada kong kali kong. Tapi yang saya ingin bahas sekarang adalah soal EF Saifullah Fatta yang keras ya, mengatakan Jokowi bapak nepotisme sebagaimana diberitakan oleh Demokrasi ya .id. Coba kita bacakan seperti apa, karena EF Saifullah Fatta biasanya sangat serius orangnya ya dalam membahas suatu fenomena. Jadi Jokowi digelari bapak nepotisme EF Saifullah, bukan Saifullah tapi Saifullah ya yang saya tahu.
Nepotisme jadi ayah dari praktik oligarki. Oke, demokrasi.id. AF Saifullah Fatah terang-terangan menyebut Presiden Joko Widodo Jokowi sebagai bapak nepotisme. Pernyataan itu diungkapkan dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube-nya. Keep Talking. Apa yang diungkapkan AF Saifullah mengundang perhatian luas, terutama karena nepotisme dianggap sebagai ancaman serius terhadap demokrasi. AF Saifullah menjelaskan bahwa nepotisme merupakan penyakit lama di Indonesia yang berkembang pada saat era masa Orde Baru, Nepotisme sudah ada sejak lama. Di era Orde Baru dari akhir tahun 60-an sampai akhir 90-an, Indonesia dikuasai oleh Presiden Soeharto yang memprioritaskan anak-anaknya dalam banyak aspek politik dan bisnis, ujarnya. Walaupun Tommy Soeharto pernah membantah itu ya katanya. Dia mengatakan perlu beberapa puluh tahun untuk Soeharto menghadirkan anaknya, tapi cukup berapa tahun untuk Jokowi menghadirkan anaknya. Kira-kira demikian ya. Namun yang menjadi sorotan utama AF adalah praktik nepotisme di era reformasi. Menurutnya Presiden Jokowi telah menjadi contoh teladan nepotisme dalam waktu yang sangat singkat. Teladan. Presiden Jokowi telah menjadi bapak nepotisme karena praktik-praktik nepotisme dilakukan dengan terang-terangan. Banyak orang telah melawan dan mengkritiknya, tegas AF, kecuali para buzzer mungkin ya. AF menekankan pula bahwa nepotisme bukan hanya terjadi di tingkat presiden. Ketika seseorang memimpin partai atau memegang jabatan tertentu, kecenderungan nepotisme selalu mengancam. Nepotisme adalah hantu yang berkeliaran di pojok ruangan, katanya. Dan memang kalau kita bicara, hampir tidak ada partai politik yang tidak nepotistik. Dan semua tokoh politik yang mengaku sebagai demokrat tunduk pada nepotisme seperti ini. Nepotismenya Prabowo Subianto, ya, nepotismenya Surya Paloh, nepotismenya SBY, nepotismenya Megawati, nepotismenya Zulkifli Hasan, nepotismenya Muhaimin Iskandar, you name it. Jadi hampir semua melibatkan keluarga dalam setiap kesempatan yang kira-kira empuk, ya. Kita bisa lihatlah ya, bisa di trace back. Rata-rata ketika ayahnya mendirikan partai politik, bapaknya, adiknya, keponakan ikut-ikutan juga. Dan tidak mungkin jatuh dari terah itu kepartaiannya. Tapi kita tidak tahu ya. Yang jelas yang sudah membuktikan itu adalah SBY ke AHY. Itu sudah membuktikan. Surya Paloh kemana? Belum tahu kita. Kemudian Megawati ke Puan kelihatannya udah hampir pasti. Zulkifli Hasan kita tidak tahu karena kayaknya akan dipertahankan selama mungkin. Tapi sudah sebut-sebut Zita Anjani putrinya. Bukan untuk kepemimpinan partai tapi untuk pilkada dan lain sebagainya. Sudah mulai ya begitulah praktik-praktik nepotistik ya. Kalau Muhaimin Iskandar ada Abdul Halim Iskandar yang dijadikannya sebagai menteri desa. Oke. Tetapi nepotisme yang sifatnya meritokratif ya tidak ada masalah. Klan Kennedy itu menjadi orang-orang hebat bukan karena praktek nepotismenya tapi karena mereka sendiri orang-orang hebat, orang-orang yang memang hebat ya. Klan Kennedy. Karena jangan lupa untuk menjadi jaksa agung dan lain sebagainya harus ada semacam fit and proper test dan Amerika paling tidak semudah digiring seperti bebek untuk menyetujui seseorang ya. Oke. Namun yang menjadi sorot Presiden Jokowi. Lebih lanjut menjelaskan bahwa nepotisme bisa menjadi awal dari praktik oligarki di mana kekuasaan dikendalikan oleh segelintir orang. Praktik oligarki adalah kekuasaan yang dikuasai oleh sedikit orang, kadang hanya satu yang bisa menentukan segalanya. Kalau satu orang bukan lagi oligarki, oli itu banyak. Kalau sudah satu orang otokrasi namanya ya. Menurut praktik oligarki dan nepotisme adalah ancaman serius bagi demokrasi.
Jika dibiarkan, demokrasi kita akan jatuh ke tangan tiran. Nah, ini tiran itu karena dari praktek oligarki, autokrasi, dan tiran yang hanya membangun dinasti demi dinasti. Mereka akan melayani kepentingan sempit, sementara kepentingan seluruh warga akan terabaikan, ujarnya. EF mengajak seluruh masyarakat untuk melawan praktik-praktik nepotisme dan oligarki demi masa depan Indonesia yang lebih gemilang. Mari kita lawan bersama-sama agar demokrasi tetap kuat dan tidak jatuh ke tangan tiran, ajaknya. Pernyataan EF Saifullah ini menambah deretan kritik terhadap Presiden Jokowi yang sebelumnya juga dituding melakukan praktik nepotisme dalam pemerintahan. Saya mengatakan ini kurang lebih cuman menggarisbawahi sekaligus menebalkan saja apa yang selama ini menjadi catatan dan kritik, tegas EF Saifullah, ya. Jadi kritik ini memang disampaikan oleh banyak orang dan sepertinya ya hanya para saya ingin mengatakan orang yang masih mendinainya itu nggak masuk akal menurut saya, karena itu udah cetau welo-welo di depan mata. Kalau misalnya mau didinai ya kira-kira yang tipis-tipis lah ya, ini enggak, ini cetau welo-welo ya. Dan yang paling lucu adalah kata MK, praktik nepotismenya nggak ada, kan dipilih. Ini Sontoloyo saya bilang, kok nggak ada gimana? Praktik nepotismenya itu kentara sekali. Perkara dia dianggap belum melanggar hukum, melanggar etika lebih tinggi daripada hukum. Itu satu. Yang kedua, ya, memang pemilihan langsung. Tetapi yang bisa masuk dalam kompetisi itu hanya segelintir orang. Bahkan cuma 1-2 orang saja slotingnya. Sehingga ya kalau tidak ada nepotisme, mana bisa Gibran masuk di dalam arena pertarungan politik. Kan begitu persoalannya, ya. Jadi jangan kita juga dibodoh-bodohi dengan seolah-olah wah dipilih oleh rakyat. Iya, dipilih oleh rakyat dari calon yang dibatasi atau terbatas. Oke, dan kemudian proses pemilihannya juga brutal, ya. Oke. Kita bacakan ya komentar Sobat Era sekalian, dan saya di luar ada tamu nanti kita akan hadirkan, ya. Tapi kita akan record biar menarik videonya, yaitu pendukung-pendukung Anies. Ada yang bilang belimbing sayur dan lain sebagainya yang dulu, ya. Oke, Kaltim hadir, Bogor hadir, Bali hadir, Bekasi hadir, Bapak nepotisme dan niputisme, ya. Kemudian Assalamualaikum, Bandung hadir, Bapak nepotisme apa ini di dunia. Jakarta Pusat hadir, Mukidi, lanjut Bung lagunya, ngeri-ngeri sedap. Bang, kenapa channel Ogi Carista diganti nama dari malah diisi konten RH padahal username-nya masih Ogi Carista? Pendapat saya berikan itu diurus Ogi, Bang, biar dia bisa ngonten YouTube dan dapat uang. Justru karena dia tidak pernah ngonten makanya saya ganti jadi idol, ya. Kalau dia mau ngonten juga masih boleh karena channelnya itu masih dikuasai oleh dia, ya. Dia masih bisa ngonten di sana. Jadi saya hanya ingin memaksimalkan saja. Kemudian Muhammad Tajuddin, ya, Jokowi sekarang udah kebingungan. Gak bahaya tah. Malah Ogi saya kasih kesempatan yang jauh lebih luas, ya. Live-nya di Refli Harun Channel, bukan hanya di channel dia saja. Kemudian Tambun hadir. Apa nggak ada yang hebat yang berani untuk nentang kebobrokan ini? Padahal di sana banyak orang-orang pintar, kok mau dibodohi hanya melihat dunia ikut aja. Ya kita juga bingung. Makanya kata Ges Khalifah, ya, mengutip seorang penyair, ada nama-nama yang membuat kita tersenyum. Tetapi nama ini tidak membuat kita lagi tersenyum. Ya, dia menyebut nama Yusril Iza Mahendra, ya. Kita juga bingung, seorang Yusril yang begitu perkasanya, begitu hebatnya, ya, begitu kritisnya, tunduk di bawah kekuasaan Gibran Raka Buming Raka, ya. Udah nggak ada harapan Jokowi nepotisme. Wowo belum apa-apa udah nepotisme keluarga dan teman partainya banyak masuk kabinet dan jabatan komisaris. Apalagi isi kabinetnya nanti ada Tito, Zulhas, FH, Ambiar, ya. Bang Refli undang Mas Ahmad Dhani lagi. Nggak tahu mau apa enggak dia, ya, karena Ahmad Dhani itu Prabowo banget sekarang, ya. Kemudian
Bangsa ini pasti akan jaya apabila koruptornya digulung semua. Tapi mana mungkin yang namanya maling itu lewatnya pasti belakang dengan cara sembunyi. Mungkin tidak semudah itu maling bisa dibekuk. Itu kalau lewatnya di belakang. Ini lewatnya nggak dari belakang, lewatnya dari depan. Dan kita diam aja. Kan nepotisme, praktek nepotisme itu dengan mudahnya di depan mata kita lewat. Kita diam saja. Jadi Muhammad Ali Imron, baiknya kita selalu mikul duor mendem jero. Yaitu mikul duor mendem jero ini yang bikin kemudian tidak pernah kita belajar dari sejarah. Karena setiap kejelekan itu kita pendam. Enggak dong. Ya, filosofi itu enggak kena kalau untuk bicara tentang ketatanegaraan. Mikul duor mendem jero itu untuk kehidupan kemasyarakatan bolehlah. Tetangga sama tetangga kan begitu. Tapi untuk seorang presiden nggak bisa begitu. Harus ada pembelajaran, enak aja. Kalau nggak ada pembelajarannya. Holland hadir nyimak. Yang jelek-jelek buat julukin Jokowi apa aja pantas karena semua bisa diatur, undang-undang dasarnya aja dilanggar. Pak Refli, coba live-nya mode vertikal. Sepertinya algoritmanya lebih bagus. Coba cek channel Ustadz Kozinudin. Views-nya lumayan. Oke, saya tidak tahu ya mode vertikal itu. Nanti kita akan ini kan ya. Saifullah Fatah, analis jujur, pintar dan berintegritas tinggi ya. Kemudian Refli Harun bahas video Jokowi yang cemberut ditanya BBM naik dan senyum gembira ditanya Kaisang mau maju pilkada. Ya lihat aja, nggak usah saya bahas artinya apa ya kan. Bapak-bapak Sontoloyo itu bang. Refli Harun bahas oke. Kemudian Bang RH, Mas Gibran kan sudah ada track record yang baik di dalam memimpin pemerintahan juga perusahaan. Iyalah, kan bapaknya semua. Perusahaan apa yang dia pimpin ya, yang kira-kira berhasil untuk skala yang besar ya. Yang kedua adalah ketika jadi Solo kan dibawa bayang-bayang bapaknya gimana. Om Refli, ini saya mau tanya tentang IKN. Apakah IKN itu sudah 70% hampir rampung? Tolong jelasin Om biar audiens yang ada di bawah pada paham. 70% itu gak ada. Pengawas IKN bilang cuma 50% saja ya. Itu pun sebenarnya untuk istana presidennya aja baru 50% katanya. Baru untuk istana presidennya. Apalagi untuk bangunan yang lain. Jadi istana presiden kan pusat pemerintahannya. Kemudian Batam nyimak. Bang RH undang lagi tuh Mas Aik, FB sudah di tag atau kena ban. Gak ngerti ya. Orang kritis kayak Aik ini gimana ya. Apakah terus ada apa enggak gitu. Mantap Bang. Aik itu apa namanya? Agustinus Aik. Saya sampai lupa namanya. Jokowi walaupun mau cawe-cawe di pilkada Jakarta, insya Allah rakyat Jakarta sudah memahami kalau Jokowi punya rezim dinasti nggak bakalan laku dipercaya lagi. Jangan sampai negara ini disentil dengan murka Allah ya Allah, ketidakadilan dan merajalela nepotisme ya. Oke ya. Rupanya di sini adalah buzzernya, tapi cuma 2 biji aja buzzernya ya. Itu saja Sobat Silen, saya ada tamu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, tonton Keren Cadas Alvin Lim. Selain dihubungi pihak Aguan, dihubungi siapa lagi atau diancam siapa lagi? Tapi kalau dalam konteks IKN ini ya, infonya ya udah ada perwakilan dari RI 1 minta kita take down. Nah disitulah ada oknum-oknum pengacara yang Bapak tahu tuh teriak supaya saya tuh di dalam itu lebih dibebek. Nah, dibilang sakitnya pura-pura cuma mau dapat AC, padahal tidak. Padahal kan saya gagal ginjal ini ada selang nih. Si Hotman itu teriak-teriak, dia bilang, Alvin pura-pura sakit. Jadi harusnya 24 kali saya cuci darah itu dilewatkan. Jadi muka saya sudah hijau di situ, muntah-muntah terus di situ, badan lemes terus. Istri, anak ngomong sama saya udah nggak bisa ini.
nggak bisa nangkep. nggak bisa nangkep, udah kayak orang bego gitu. Jadi mereka tuh sengaja biarin supaya saya mati di dalam.